Setelah mengunjungi teknologi produksi bioetanol dari biji sorghum metode SSF, roadshow penelitian dan pengabdian LPPM UNS juga mengunjungi eksplorasi aktivitas bioaktif daun sirsat dalam pengembangan anti kanker, nasoparin, dan serviks. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan daun sirsak sebagai dasar penelitian. Daun sirsak merupakan bahan alam yang memiliki potensi sebagai agen anti kanker. Penelitian yang telah dilakukan tahun 2002 hingga 2015 menunjukkan bahwa secara in vitro, melalui pemberian ekstrak, fraksi hingga isolat daun sirsak menunjukkan hasil yang efektif dalam menghambat pertumbuhan kanker, khususnya kanker serviks dan nasoparing. Keberlanjutan penelitian yang akan dilakukan ke depan tidak lagi menggunakan crude extract daun sirsak yang dalam bahasa Latin bernama Annona muricata L, sebagaimana yang diaplikasikan banyak penelitian sebelumnya. Namun sudah dilakukan isolasi sehingga akan memperjelas komponen senyawa apa yang lebih dominan dan selektif, terutama dengan melihat aspek molekulernya. Selain itu, untuk mempermudah pemakaiannya di masyarakat, akan dikembangkan juga teh herbal dengan bahan baku daun sirsak sebagai food supplement bagi penderita kanker, sehingga daun sirsak akan lebih termanfaatkan sebagai agen preventif kanker serviks dan nasoparing. Pemanfaatan hasil penelitian yang mencangkup pembuktian ilmiah khasiat anti kanker isolat daun sirsak secara seluler, imunositokimia, dan secara molekuler, maka akan menjadi basic knowledge untuk dilakukan pembuatan bioproduk daun sirsak. Melalui proses penelitian ini, ya, saya mencoba untuk menseleksi bahan aktif yang ada pada daun sirsat. Proses ini sudah kami lakukan sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 saat ini. Harapannya itu akan terus berlangsung sampai kita mendapatkan betul-betul molekul strukturnya seperti apa, efektivitasnya seperti apa di dalam menekan pertumbuhan sel kanker yang ada pada serviks dan pada nasofaring. Kedua sel kanker yang ada pada serviks dan pada nasofaring itu penyebabnya adalah karena infeksi virus, sehingga kemungkinan untuk terserang penyakit kanker ini bisa dapatkan pada baik orang tua maupun muda, kaya maupun miskin, sehingga risiko itu sangat tinggi. Kami berharap dengan pengobatan yang sederhana ini bisa mendampingi proses pengobatan secara medis agar supaya efek samping dari pengobatan secara medis itu bisa ditekan sekecil mungkin. Kunjungan LPPM UNS bersama media berlanjut ke penelitian fabrikasi sel surya DYA Sensitized dengan counter electrode berbasis karbon nanotube. Di antara berbagai sumber energi alternatif yang tersedia di alam ini, matahari menjanjikan jumlah yang melimpah dan tidak terbatas. Untuk mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi listrik, dapat digunakan sel surya yang secara konvensional terbuat dari bahan silikon semikonduktor. Melihat kemajuan yang dicapai dalam dekade terakhir, teknologi sel surya berbahan silikon dapat dikatakan telah mencapai titik puncaknya. Sel surya DYA Sensitized merupakan sel surya generasi baru yang bekerja berdasarkan proses fotoelektrokimia, di mana absorpsi cahaya dilakukan oleh molekul pewarna dan proses separasi muatan oleh bahan semikonduktor. Karbon nanotube merupakan salah satu alternatif pengganti platina sebagai counter electrode dalam DSSC. CNT dipilih karena beberapa sifat unik yang dimiliki. Di antaranya topologi 3 dimensi CNT network mampu menampung muatan dari area permukaan yang luas, nilai resistensi listrik yang rendah, fleksibilitas yang tinggi, dan tidak rapuh. Oleh karena itu, dalam penelitian-penelitian ini akan dibuat DSSC dengan CNT sebagai bahan counter electrode. CNT dilapiskan di atas substrat TCO menggunakan metode spray coating dengan berbagai ketebalan. Kemudian karakteristik 1-5 dan efisiensi sel DSSC ditentukan dari berbagai ketebalan lapisan CNT.
Luas area sentuh counter dengan elektrolit, transmitan, serta set resistance dari counter elektrode. Efisiensi yang dicapai oleh DSSC berbasis CNT ini sebanding dengan DSSC berbasis platina, namun dengan metode proses yang lebih sederhana serta biaya yang lebih murah. Kami dari Laboratorium Material Elektronik dan Energi Fakultas MIPA Unpas 11 Maret melakukan suatu riset dalam bidang organik solar cell, sel surya organik yang bisa dikenal dengan DSSC, Dye Synthesized Solar Cell, adalah berbahan baku daripada FTO, jadi fluoride tin oxide, yang mana nanti kita lapaskan titanium dioxide, suatu bahan semiconductor yang kemudian kita gunakan pelapisan tadi dengan menggunakan satu model yang disebut dengan spin coating atau spray coating. Kemudian kita celupkan di dalam dye synthesized solar cell tadi dalam satu zat warna alami yang nanti akan kami tunjukkan juga. Keuntungan di sini adalah mudah untuk difabrikasi dibandingkan dengan sel anorganik yang berbasis silikon. Mudah dan relatif murah, sehingga harapannya nanti ke depan bahwa DSSC ini akan kita bisa gunakan sebagai salah satu untuk pengembangan sel surya di Indonesia, dan juga dapat digunakan sebagai window tadi. Jadi solar cell window itu adalah transparansi tadi yang kami juga akan mengembangkan di sini untuk menuju ke sana tadi. Itu adalah merupakan salah satu keunggulan DSSC tadi. Terima kasih.